Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 75 kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum belajar kita semua membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, banyak mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Oke, sekarang kita mulai belajar materi hari ini, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Tujuannya adalah kalian bisa menganalisis konsep suhu, kemudian nanti tentang pemuaian ya. Di pertemuan berikutnya ada kalor dan perpindahan kalor. Kemudian kita belajar tentang konsep suhu. Suhu itu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu itu ada suhu rendah dan ada suhu tinggi. Kemudian kita belajar apa sih alat ukur suhu itu. Ada yang namanya termometer, alat pengukur suhu. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya termos artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi termometer adalah alat ukur suhu. Sifat termometrik zat itu sama dengan volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Kemudian energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh. Ya, bergerak menjauh. Kemudian jarak molekul renggang. Setelahnya akan ada volume bertambah, massa zat tetap. Sekarang kita beralih ke zat pengisi termometer. Ya, zat pengisi termometer itu ada air raksa dan ada alkohol. Apa sih air raksa tersebut? Keuntungannya yaitu tidak membasahi dinding pipa, kemudian mudah dilihat karena mengkilat, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu cukup lebar, titik bekunya itu minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 36 derajat Celcius. Volume air raksa berubah secara teratur. Kemudian kalau alkohol, apa sih keuntungannya? Kalau keuntungannya adalah harganya murah dibandingkan dengan air raksa. Lebih teliti untuk kenaikan suhu yang lebih kecil. Ya, lebih kecil. Alkohol itu mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol adalah minus 130 derajat Celcius. Tapi ada kerugiannya juga, yaitu dia membasahi dinding kaca. Tapi kalau berbeda dengan air raksa ya, yang tidak membasahi dinding kaca, titik didihnya rendah yaitu 76 derajat Celcius. Alkohol tidak berwarna, perlu diberi pewarna agar dapat dilihat sampai mana angka alkohol tersebut, angka suatu termometer tersebut ketika mengukur suatu benda atau suatu seseorang ya yang sedang sakit. Kemudian zat cair pengisi termometer itu kenapa bukan air saja? Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius air justru mengalami penyusutan. Ya, oke, itu alasan kenapa bukan air yang mengisi termometer. Nah, sekarang ada sifat anomali air. Salah satu akibat anomali air adalah akibat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Itulah sifat anomali air sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke skala termometer. Kita mengenal, kalian juga pernah mengenal di SD, itu sudah pernah dibahas, sebenarnya sudah pernah dibahas ya, yaitu tentang skala termometer. Di antaranya ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini ada derajat, titik tetap bawah, dan ada titik tetap atas. Nanti bisa diperhatikan ya. Ini akan ada kelanjutannya untuk skala termometer. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian ada di sini ada termometer Celcius, termometer Reaumur, kemudian ada skala termometer Fahrenheit dan ada termometer Kelvin. Nah, ini bisa kalian
baca terlebih dahulu ya. Ini adalah ciri-ciri atau ketentuan-ketentuan pada masing-masing termometer. Oke, sekarang ada konsep konversi skala suhu. Nah, ini dia nanti akan ada perhitungan secara khusus untuk konversi skala suhu. Jadi nanti Ibu akan bahas secara tersendiri ya untuk membahas perhitungan masalah konversi skala suhu dari Celsius ke Reaumur ke Celsius, kemudian Fahrenheit ke Celsius ya, dan lain sebagainya. Oke. Kita berikutnya yaitu ke suhu tubuh dan kesehatan. Demam lebih dari 37 derajat Celcius. Suhu tubuh normal itu di antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi jika sudah berada di atas angka 37 derajat Celcius, berarti suhu tubuhnya sudah semakin meningkat. Apalagi sekarang sedang masa pandemi ya. Jadi jaga kesehatan kalian, jangan sembarangan, dan tetap menjaga kebersihan masing-masing agar kita tidak terkena dari virus COVID-19. Oke. Disebabkan tubuh kenapa bisa meningkat? Karena tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Nah, ketika sistem imun kita tidak bisa melawan atau kalah, virus atau bakteri atau patogen lain itu akan menguasai tubuh kita sehingga tubuh kita sakit, kita lemah, lemas, dan bahkan kita tidak bisa bergerak sekalipun. Itu yang menyebabkan tubuh kita terkena virus atau bakteri. Nah, ini makanya harus hati-hati ya. Sistem imun kita harus lebih kuat dibandingkan virus itu sendiri. Dengan cara apa? Itu tadi, banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, kemudian banyak mengkonsumsi vitamin, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terutama sering cuci tangan ya. Kemudian menggunakan masker, tidak boleh kalau keluar itu merasa kuat, padahal virus sedang merajalela di mana-mana. Oke. Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Oke, jadi banyak-banyak minum air putih ya, kalau bisa air putih yang hangat ya. Kemudian ketika suhu tubuh kita sedang tinggi, hindari memakai selimut yang tebal sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Nah, itulah kenapa ketika demam sebaiknya tidak membungkus tubuh kita rapat ya, padahal sebetulnya harusnya dibuka. Itu biarkan uap itu keluar sehingga mengurangi suhu tubuh kita yang sedang meningkat. Dan yang terutama adalah banyak istirahat, tidak bergadang ya, dan bermain berlebihan. Itu saja pembahasan hari ini anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak kelas 75 selalu sehat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.